eh, saya ini bukan orang lain. Saya ini adalah anaknya Muhammad Ibrahim. Jadi merupakan ini tugas dan tanggung jawab saya untuk melanjutkan itu semua, untuk mendorong kesejahteraan mereka. Itu kita dorong sama-sama karena itu cita-citanya almarhum, bagaimana melihat Morowali Utara ini jadi daerah yang berkembang, daerah yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, saya Jeffy Saputra atau biasa mereka panggil saya Bung Jeff. Hari ini saya lagi bersama Kakak Arif Ibrahim yang luar biasa. Beliau ini salah satu pemerhati UMKM Kabupaten Morowali Utara yang sudah berbuat untuk banyak UMKM. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Kabupaten Morowali Utara. Bagaimana Kakak Arif, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Kakak Arif, bagaimana ini Morowali Utara kesian? Mau bagaimana kira-kira teman-teman di Morowali Utara ke depan menurut pandangan Kakak Arif? Iya. Jadi fokus diskusinya kita arahkan untuk bicara soal Kadin, ekonomi, digitalisasi, supaya isunya lebih milenial, lebih mudah. Oke. Ya, jadi Kak Jeff, mungkin pengantar sedikit. Jadi ketika kita bicara Kadin, kebetulan saya dapat amanah dari jadi ketua Kadin di Morowali Utara, yang dimana salah satu one teamnya itu Kak Jeff juga. Okay. Ya, ketika kita bicara Kadin berarti kita bicara soal kesejahteraan. Itu yang perlu dibuat. Yang kedua, ketika kita bicara Kadin, kami pada saat pelantikan Kak, fokus kami tegaskan bahwa kita akan bicara soal isu digitalisasi, ekonomi digital. Jadi kemudian ada beberapa program yang sebentar dalam diskusi ini kita lanjutkan untuk digitalisasi itu sendiri di Morowali Utara. Oke, luar biasa. Kakak Arif, Ya. kita mulai masuk ke materi pembahasan kali ini terkait pandangan Kadin terhadap perekonomian, digitalisasi dan peran UMKM itu. Kalau saya melihat untuk hari ini di Morowali Utara masih terkendala persoalan jaringan yang ngadat-ngadat ya. Mungkin pengaruh dari situasi di Morowali Utara yang terkadang PLN-nya mati hidup. Itu agak sedikit berpengaruh terhadap progres digitalisasi untuk kita karena kita membutuhkan jaringan yang baik. Jadi yang menjadi pertanyaan dari saya, peran Kadin untuk digitalisasi itu sudah sampai ke arah mana? Kemudian menanggapi pertumbuhan perekonomian itu sudah sampai seperti apa? Baik secara statistik atau apa? Kemudian nanti kita jabarkan satu-satu ya Kak Arif. Jadi kita mulai kemasnya segmen ini dengan digitalisasi. Oke. Ya. Jadi saya terbiasa diajarkan Kak untuk ketika bicara itu menggunakan data. Datanya adalah kita mengacu pada data BPS. Data. Yes. Oke. Mungkin kita dari yang gambaran umumnya. Jadi ketika mengacu pada data BPS nasional, ketika nasional di PDRB itu kita lihat jumlah pertumbuhan ekonomi kita 2021 itu ada pada angka 10,47%. Sementara di 2022 itu nilainya cukup tinggi. Pertumbuhannya, iya, di angka 36,42%. Saya baru cek dari data BPS. Nah, kita lihat dari data tersebut itu data nasional. Sementara ketika kita bicara konteks daerah, sebenarnya ada tidak berbanding lurusan ini. Tidak sinkron data nasional dengan data daerah. Kenapa seperti itu? Karena kalau menurut saya turun di 10 kecamatan lewat program Kadin Smart kemarin Kak Jeff, yang terjadi adalah betul data nasional sangat tinggi, tetapi pelaku usaha UMKM kita pada khususnya itu masih belum kesejahteraannya masih belum
terlalu terlihat kalau menurut hemat Oh, saya. berarti dalam tahap ini, maksudnya dalam pandangan ini, nilai pertumbuhan ekonomi Nasional, itu ya. belum didongkrak oleh pertumbuhan UMKM. Gitu. Iya, yang terjadi di daerah. Nah, saya lanjutkan Kak. Itu dari data nasional. Kenapa kemudian seperti itu? Ketika kita lihat lagi dari sektor-sektor usaha yang mendongkrak dari angka 10% tadi ke 36%, dari sektor usaha baik itu pariwisata, pertanian, sebenarnya ada satu sektor usaha yang mendominasi sehingga angkanya naik. Apa itu? Itu ada pada industri pertambangan yang ada di Morowali Utara. Pabrik. Iya. Itu yang membuat angka dari 10% ke 36% itu spare-nya tinggi sekali. Oh iya, berarti faktor dari penerimaan masyarakat dari nilai gaji atau pendapatan yang berada di industri itu sendiri. Berarti penopang UMKM untuk peningkatan perekonomian itu belum terdata ya, belum berbanding sebaris dengan itu. Oke, luar biasa. Kalau digitalisasi, peran digitalisasi di Morowali Utara ini melalui Kadin, langkahnya sudah seperti apa? Iya. Jadi kita bicara konteks Kadin, dari data tersebut akhirnya di tahun lalu, tepatnya bulan April, kita launching satu program. Programnya itu namanya Kadin Smart. Kadin Smart, kita fokus pada digitalisasi UMKM. Itu program besarnya. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama, di bulan Mei di tahun lalu tepatnya, kita sudah keliling di 10 kecamatan, ada 14 titik yang kita kunjungi, kurang lebih 1000 pelaku usaha kita sudah temui. Alhamdulillah serapan dari 1000 pelaku usaha itu di data kami sudah ada di angka 200-an, berarti kurang lebih 20% yang terserap di pasar digital. Itu yang pertama, Kak Jeff. Yang kedua, pada saat kami turun, pada saat kita sudah serap pasar, kita menyadari bahwa kita butuh belajar dari luar. Akhirnya 1 bulan pasca itu kami kerjasama dengan aplikasi lokal. Ini kan karena spirit lokal itu yang memang membuat kita termotivasi, spirit lokal. Kami dorong satu aplikasi masuk ke sini namanya Drive. Drive itu adalah aplikasi transportasi. Dia yang seperti Gojek gitu ya? Iya, kurang lebih seperti begitu, aplikasi transportasi online. Nah, apa manfaat dari kita dorong itu Kak sebenarnya? Ini kita bicara datanya lagi. Jadi ada 2 kurang lebih manfaat besar. Yang pertama, ada penyerapan tenaga kerja baru. Karena dari data yang kami punya, kurang lebih sudah 1 tahun juga Drive masuk di Morowali Utara, ada sekitar 87 ojek online yang terkoneksi dengan itu. Oh my god. Iya, 87. Terus ada per hari ini sudah 286 UMKM yang masuk ke sistem itu. Oh my god. 286. Yang ketiga, yang mendownload kurang lebih di angka 7 ribuan. Yang keempat, kayak total transaksi, ini kita hitung-hitungan bisnisnya, total transaksi itu kurang lebih ada di angka 77.000. Coba Jeff kali saja, 77.000 dikali 1 kali pengantaran itu 10.000 lah, 8,5 sampai 10.000. Kita ambil 10.000, berarti ada 777 juta putaran uang hanya untuk satu sektor, si ojek online-nya. Belum lagi si UMKM. Nah, saya ada cerita sedikit Kak. Tidak jauh dari tempat kita podcast ini, di Tanggul Pelangi. Di Tanggul Pelangi ada satu kedai, namanya Kedai Minions. Kedai Minions itu punyanya Ibu Musliati kalau saya tidak salah namanya. Nah, 2021 beliau hanya punya satu segmen pasar offline. Jadi rame-rame ini di Tanggul, pada saat awal gitu gajian, kan begitu. Nah, beliau ini ternyata UMKM yang mau terupgrade, mau go digital. Akhirnya beliau per hari ini punya 2 segmen pasar Kak, online dan offline. Nah, apa poinnya Kak? Saya melihat bahwa kalau semua UMKM terpaju seperti ini, jadi sejak adanya Drive, beliau itu tidak pernah keluar dari 5 besar ranking UMKM. Yang 286 beliau tidak pernah keluar dari deretan 5 besar. Jadi kalau si driver putaran uangnya seperti tadi nilainya, ya kalau tidak pernah keluar dari 5 besar, silakan ditafsirkan sendiri. Kira-kira itu manfaat dari apa yang kita dorong lewat digitalisasi. Luar biasa. Tapi untuk kedepannya terkait UMKM butuh kerjasama yang bagus dengan pemerintah daerah khususnya, karena untuk sinergitas kita ya.
dalam hal peningkatan UMKM, karena sampai hari ini kan saya berharap dengan melihat situasi ini kan tidak semua orang kan kebanyakan gaptek juga. Iya. Terkait teknologi ini rata-rata masyarakat Iya. itu tuh agak rada-rada gaptek. Iya. Jadi begitu dikenalkan dengan situasi seperti ini, wah saya tidak tahu itu Pak download seperti apa, Bu. Tapi butuh Iya. memang harus bimbingan itu butuh, makanya. Tapi saya cukup senang dengan bahwa hari ini di dalam kota di area kita ini yang punya penduduk hampir 60.000 di 3 kecamatan ini yang saya anggap settle betul dengan apa namanya perkembangan digital itu dengan area industri yang ada. Sebenarnya dengan 7.000 orang mendownload itu sudah luar biasa. Itu prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, jadi Morowali Utara sudah ada peningkatan dari sisi digitalisasi ya. Cuman itu saja tadi, karena connectingnya selalu menggunakan internet connection ya, supaya untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi tadi. Nah, kendalanya kita di sini tuh kalau mati lampu, kalau padam listriknya kita padam juga signalnya kita jaringannya kita padam juga, itu jadi kendala. Makanya tuh nanti itu segmen berikutnya lah. Hari ini kita bicara persoalan bagaimana Morowali Utara melalui Kadin UMKM bisa jauh lebih baik. Jadi coba Kakak Arif bikin sedikit motivasi atau penjelasan kepada kita semua, langkah konkret baiknya Kadin ke depan atau pemerintah daerah atau generasi yang ada di sini dalam taraf peningkatan ekonomi itu harus melakukan hal-hal yang seperti apa? Ada kiat-kiatnya gitu supaya ke depan lebih baik gitu. Jadi apalagi namanya dengan segala keterbatasan, kalau saya meyakinkan daerah ini kaya sebenarnya, tapi kembali lagi potensinya belum. Saya potong. Iya. Nah, daerah ini bukan lagi kaya raya. Daerah ini daerah yang memiliki sumber daya yang sangat luar biasa. Tapi saya cuma mau bilang satu hal, hari ini kami lagi tidak punya daya. Itu aja saja kurangnya. Lanjut ya. Itu lanjutnya. Kita kaya tapi kita belum berdaya. Itu poinnya sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa manfaatkan potensi daerah kita yang kaya? Kalau menurut saya Kak, ini sebagai adik, sebagai yang muda barangkali kita butuh kolaborasi. Kolaborasi apa? Saya melanjutkan tadi yang Kak Jeff bilang. Pada dasarnya ketika kita kolaborasi, pertanyaan yang harusnya muncul adalah bukan saya dapat apa, tapi saya bisa berperan apa. Kira-kira seperti begitu. Itu kunci dari kolaborasi. Kadin misalnya gerak fokus kita di UMKM. Pemerintah misalnya fokus pada infrastruktur yang seperti tadi. Nah, saya ingin melanjutkan cerita soal digitalisasi Kak. Dan apa kemudian yang kemudian menjadi harapan kami. Tepatnya di tahun lalu, di bulan April itu juga pada saat kita launching Kadin Smart, kita bawa sebenarnya Bukalapak kita bawa ke Morowali Utara. Waktu itu Mas Hita Supranjaya, Mbak Widuri, direksi dari Bukalapak kita bawa ke sini. Harapannya ketika kita bicara pasar digital itu kan ada 3 kurang lebih. Yang pertama itu B2C, business to customer, seperti yang sudah jalan hari ini di Morowali lewat Drive. Yang kedua ada yang namanya B2B, business to business. Yang ketiga adalah B2G, business to government. Harapan kita ketika lewat Drive kita bisa dorong B2C, lewat Bukalapak bisa kita dorong yang namanya B2B. Apa korelasi dari diskusi awal kita tadi? Perihal industri pertambangan yang membuat nilai angka-angka pertumbuhan itu tinggi. Sebenarnya harapan kita Kak, lewat kolaborasi ini, lewat digitalisasi yang Kadin dorong, itu bisa kemudian hasil alam kita, hasil laut kita, hasil produk UMKM kita itu bisa diserap oleh industri lewat digitalisasi. Nah, proses ini yang kita gagas kemarin kurang lebih selama setahun ini. Tetapi kendala teknis, kendala administrasi yang kemudian pada momen kesempatan kali ini juga harus saya tegaskan bahwa itulah yang keterbatasan yang dimiliki oleh saya sebagai ketua Kadin, sehingga gagasan-gagasan itu untuk menciptakan 3 tadi ini B2C, B2B dan B2G, B2B-nya masih terus kita perjuangkan. Karena kembali lagi saya harus bold dan saya harus tegaskan bahwa saya sebagai ketua Kadin bersama teman-teman memiliki keterbatasan kewenangan yang ketika mendobrak sistem-sistem itu yang menjadi kendala kita Kak. Tapi sudah saya potong. Tapi sudah pernah diskusi dengan
government, kepemerintahan Iya. terkait target B2B tadi itu. Iya. Atau memang sertnya tidak sampai ke ranah kepemerintahan itu. Karena saya pikir kan pemerintahan juga punya sektor pelaku usaha dari dalam pemerintahan itu sendiri, misalnya Perusda gitu. Iya. Nah, itu kalau sudah sampai di mana komunikasi Kadin dengan Pak Bupati mungkin, Iya. atau Pak Sekda mungkin, Iya. atau DPR mungkin, Iya. ya, itu Kadin sudah sampai ke arah mana itu diskusinya untuk menjelaskan bahwa peran B2B, B2G itu seperti apa? Iya. Waktu launching Kadin Smart itu pada saat Bukalapak hadir, kami alhamdulillah mengundang semua stakeholder terkait, baik dari perusahaannya sendiri, yang kedua dari pemerintahnya. Alhamdulillah Pak Bupati hadir waktu itu, Pak Sekda hadir juga, plus ada beberapa kakak-kakak di DPR yang hadir. Kami sampaikan ide ini. Cuman kembali lagi disampaikan bahwa karena kami sadar diri juga Kak, kami ini adalah Kadin pertama di Morowali Utara. Maksud saya begini, saya punya ide besarnya nih. Tapi ya, dulu juga ada Kadin tapi nggak ada nyawa. Iya. Ini bergerak, hari ini baru punya nyawa ya. Oke, gitulah. Jadi pada saat proses berjalan saya sampaikan, biarkan saya turun dulu. Saya pastikan bahwa kita ini orang Morut, orang lokal siap enggak, mampu enggak. Itu saya sampaikan ke semua yang hadir waktu itu. Jadi saya bilang lewat Kadin Smart saya akan lakukan sosialisasi dan pelatihan. Itu sudah kita lakukan di tahun lalu. Yang kedua, setelah kita sudah latih, kita sudah punya data, saya laporkan lagi ke pemerintah, ke industri bahwa kita sudah siap nih. Nah, tinggal proses hari ini seperti yang Kak Jeff singgung tadi, mungkin masih menunggu untuk Perusda agar mematangkan. Karena jujur saja ketika kita bicara Kadin itu kan Kadin tidak boleh langsung main bisnisnya, itu tidak boleh. Enggak. Ya, mungkin masih menunggu Perusda sudah siap, baru kita lanjutkan skema. Yang jelas gambaran skema besarnya kita sudah punya, insya Allah UMKM kita, petani kita yang seperti yang saya awal sampaikan tadi, insya Allah siap kok. Kita lawan satu sebenarnya Kak Jeff, industrinya ada di sini, uang kita ada di sini, tapi yang terjadi hari ini kan duitnya keluar, flying money. Itu yang kita harus lawan sama-sama. Sepakat. Itu. Sepakat, luar biasa sekali. Sebenarnya ini ada sesi segmen, cuma lantaran ini lagi puasa, jadi tiada kopi, nggak ada kopi, nggak bisa ngerokok, nggak bisa minum, nggak bisa. Jadi segmen tetap kami lanjutkan. Ya. Kakak Arif, Ya. Itu tadi kita bicara persoalan digitalisasi, kemudian sinkronisasinya dengan internet dan lain-lain. Sekarang untuk tahapan selanjutnya dalam menyikapi UMKM yang kalau buat saya dua segmen, satu offline, satu online. Iya. Nah, ini tadi kita bicara online udah luar biasa baiknya, dan kira-kira yang untuk offline-nya gimana? Iya. Untuk offline Biar imbang, biar iya, imbang. iya. Oke. Untuk offline kan seperti begini. Itulah tadi yang saya sebut dengan kolaborasi. Kita terbiasa, maksudnya saya selalu awal sampaikan waktu rapat awal dengan teman-teman Kadin, kita punya program tapi kerjanya itu harus dari hulu ke hilir. Nggak boleh misalnya kita hanya mau di tengahnya saja di sini, makanya kita butuh kolaborasi. Nah, ini juga pada kesempatan ini Kak, saya juga mau sampaikan. Jadi pasca pelantikan saya soal nih ke Pak Bupati, ke kakak-kakak di DPR, ke dinas-dinas bahwa Kadin ini sudah ada dan insya Allah Kadin ini bernyawa. Seperti yang Kak Jeff bilang tadi, ini program kita. Kan seperti itu. Harapan kami Kak, supaya kolaborasi itu ada. Jadi saya sampaikan, fokus kita misalnya di UMKM. UMKM, tapi Kadin kan jujur saja sejauh ini Kadin ini berjalan, ini masih pakai kekuatan kaki, tangan, kepala, isi kantong kita sendiri Kak. Nah, jadi dari hulu ke hilir tadi saya tegaskan bahwa kita bicara pada segmen pasar. Ini yang peran kita bisa lakukan hari ini, pasar baru. Ketika kita bicara dari hulunya, misalnya ketika lakukan pelatihan produk, packaging, kemasan dan sebagainya. Ini kan harapan kita bisa dari pihak-pihak lain, pihak pemerintah kah, pihak swasta. Ini yang sementara kita bangun. Cuman maksud saya, dibanding kita menghabiskan energi untuk itu, kita tetap jalan, so must go on. Kita hadirkan pasar baru. Itu yang pertama. Yang kedua Kak, menindaklanjuti yang Kak Jeff bilang tadi, banyak orang yang gaptek misalnya, banyak orang yang kurang paham perihal pasar ini. Saya ini didatangi, ketika jalan ini online, didatangi sama orang pasar. Orang pasar. Jadi begini disampaikan, Pak Ketua, yang bagus putaran ini, yang sudah terlihat ini hanya yang di Tanggul.
yang on board di situ. Bagaimana kami yang di pasar? Ini kita bicara segmen pasar. Nah, itu pertanyaan yang jadi PR di beberapa bulan sebelum kita diskusi ini kan. Apa yang saya lakukan? Saya lewat jejaring yang saya punya, akhirnya saya ke Makassar. Saya ketemu dengan teman-teman dari sekalian promosi Keranjang Belanja. Keranjang Belanja ini adalah anak perusahaan dari Boswa Group. Aplikasi? Iya. Jadi Keranjang Belanja. Nah, tapi cara kerjanya berbeda. Jadi Keranjang Belanja ini punya program. Ini menindaklanjuti yang tadi. Kan kita bicara B2G, B2C, B2G. Nah, yang kita tarik insya Allah di tahun ini di bulan April kita launching namanya Keranjang Pasar. Keranjang Pasar ini Kak, walaupun dia terlihat online, tapi sebenarnya kebermanfaatannya ini bisa langsung ke offline. Apa bentuk anunya. Jadi ini sebenarnya bisa memudahkan ibu-ibu. Mencari. Ibu-ibu pegawai misalnya atau yang radiusnya jauh dari pasar, dia sisa pesan di situ. Nah, tidak merepotkan lagi ini pedagang pasar. Karena apa? Dia langsung terkoneksi sama admin langsung ke ojek, baik itu ojek online ataupun ojek offline yang akan kita berdayakan. Inilah yang akan belanja. Jadi cara kerjanya ini mudah, tidak merepotkan segmen UMKM-nya. Hampir sama dengan Gojek kalau kita pesan makanan gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada satu proses yang hilang karena dalam tanda kutip kembali lagi mungkin sudah banyak orang-orang tua kita di pasar, tapi itu niatan kita, nawaitu kita adalah kebermanfaatan Kak. Bagaimanapun caranya pasar juga ini harus bisa ada gagasan yang kita buat. Saya berapa kali jalan ke Makassar, ke Jakarta, ke Surabaya, saya lihat itu memang pasar-pasar yang sekarang digitalisasi itu luar biasa sekali. Karena kalau sekarang kan orang lagi malas. Saya lihat kalau biasa itu penjual di pinggir jalan, mas yang dorong gerobak jual nasi goreng itu ada dapat anunya tuh, tapi dia gantungan punya, teng bunyi lagi sebelah. Oh itu orang bawa pesan pasti tidak lama datang lagi ambil gitu. Tapi di sini kan kurang seperti itu karena mungkin tadi itu agak kurang mahir tentang teknologi itu atau tentang internet. Jadi ya harapannya kalau seperti itu tadi berarti terpenuhilah keduanya bahwa ada kiat secara online-nya kena, offline-nya pun bisa gitu. Tapi dengan cara milenial digitalisasi. Tetap digitalisasi. Offline ditopang oleh online. Karena itulah yang maksudnya kemampuan kami Kak di generasi hari ini. Itu melanjutkan yang tadi Kak. Kalau saya selalu berprinsip bahwa saya tidak akan pernah menghabiskan energi di hal yang kemudian jalannya masih tertutup. Karena saya selalu yakin bahwa ketika kita terus bergerak, walaupun banyak pintu yang terbuka, pintu yang mana itu. Nah, alhasil Kak, alhamdulillah dari 3 segmen pasar digital tadi ada satu pasar lagi, yaitu B2G. Ini juga menarik Kak, yang harus juga saya sampaikan bahwa dengan kita gandeng Kerbel ini ada satu program Kerbel Keranjang Belanja. Ada satu program pemerintah sebenarnya yang masih banyak orang belum tahu, khususnya pelaku usaha lokal. Apa itu toko daring? Jadi insya Allah pada saat Kerbel kita launching nanti 2 pasar baru yang kita hadirkan. Satu Kerpas B2C yang tadi, yang satu lagi untuk B2G, business to government. Hari ini regulasi di pusat lewat bela pengadaan toko daring itu Kak sudah dibuat. Harapannya bahwa penyerapan untuk pelaku usaha lokal. Insya Allah nanti lewat Kerbel toko daring itu kita sosialisasikan, kita buat bimbingan teknis, menghadirkan 2 pihak. Ini harapannya kita bisa dibantu juga oleh pemerintah untuk 2 hal. Satu OPD-nya diberi edukasi, yang kedua untuk pelaku usaha lokal produknya bisa di onboardkan. Luar biasa. Keren. Kadin sudah punya nyawa. Itu saya mau buat seperti slogan. Luar biasa Kadin. Bagaimana Kadin berbuat hari ini di Kabupaten Morowali Utara. Mungkin ini sedikit kena dari karena dari imbas virusnya Kadin Donggala juga saya lihat ini, sehingga pergerakan besar ada bimbingan, kemudian peran itu membawa kita ke sini. Jadi kesimpulan saya bahwa begini, memulai itu sulit. Tapi kalau tidak dimulai tidak pernah jadi. Jadi memulai saja, tidak usah berpikir mau sampai di mana hasilnya. Yang penting kita mencoba, kita memulai. Gagal itu biasa. Berhasil itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa. Sama saja semuanya antara gagal dengan berhasil. Jadi itu harapan saya besar. Terima kasih banyak Kadin ini sudah jadi luar biasa di Morowali Utara. Saya dulu pernah dengar Kadin di sini kalau salah berapa tahun yang lalu ya. Dengar juga Kadin, tapi
seperti organisasi yang bergerak bukan di sektor segmen seperti ini. Ya. Karena Kadin itu tanda kutip kebanyakan digunakan sebagai momentum-momentum lain. Iya. Nama besar yang dipakai, dapat A dan B dari fasilitas pemerintah, Iya. kemudian bisa. Tapi untuk ke masyarakatnya itu kurang. Nah, ini luar biasa. Kadin 2021 ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan Kadin jauh lebih baik lagi ke depan. Semua progres-progresnya itu kita doakan bisa terrealisasi dengan baik, sinergitasnya terjaga, B2B, B2G-nya itu bisa jalan dengan baik ke depan. Sehingga KKRIF menjadi sesuatu yang luar biasa. Terakhir KKRIF, Iya. saya minta closing statement dari KKRIF tentang peran UMKM dari Kadin. Closing statement lah tentang diskusi kita hari ini. Oke, tentang Kadin, ekonomi dan digitalisasi UMKM. Ya, saya mungkin tutup dengan seperti begini, Kak. Saya dulu ini adalah UMKM itu sendiri, tapi saya dulu ini di Makassar. Saya kan mulai SMA itu, Kak, dilatih oleh almarhum untuk kau ke Makassar belajar. Nah, gitu. UMKM sehingga pada waktunya tiba saya harus pulang. Nah, pada saat turun di lapangan itu saya sampaikan bahwa saya ini bukan orang lain. Saya ini adalah anaknya almarhum Idam Ibrahim. Jadi merupakan ini tugas dan tanggung jawab saya untuk melanjutkan itu semua, untuk mendorong kesejahteraan mereka. Itu kita dorong sama-sama karena itu cita-citanya almarhum, bagaimana melihat Morowali Utara ini jadi daerah yang berkembang, daerah yang maju. Banyak sih cerita, cuman kalau kita sudah bawa ini kita bakalan sedih-sedihan. Nah, itu. Tapi kita harap. Jadi itu saya lanjutkan, sorry. Nah, pada saat turun saya sampaikan bahwa Kadin hari ini itu inklusif, bukan eksklusif. Itu poinnya, Kak. Jadi kalau mungkin dulu Kadin dikenal dengan eksklusif, hari ini inklusif. Kita harus bawa kesejahteraan. Karena lewat jalur apapun kita, satu poinnya. Kalau menurut saya kebetulan ini bulan Ramadan, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk sesama. Kira-kira begitu, Kak, closing statement. Jadi Kadin bermanfaat untuk sesama. Luar biasa Kakak Arif. Semoga beliau bisa menjadi regenerasi pemimpin di Kabupaten Morowali Utara ke depan atau Sulawesi Tengah ke depan. Insya Allah kita doakan bersama. Kakak Arif, selamat berpuasa. Amin. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Kita berbuka puasa ini agak sudah sedikit kita punya karena kebanyakan bicara. Terima kasih. See you next time. Oke. Kak. Apa yang kemudian Kadin upayakan melalui program ini? Yang Kadin upayakan harapannya adalah Kesbumdes itu harus produktif supaya hasil dari yang dibuat itu bisa diserap. Supaya apa? Supaya kita melawan satu. Kita lawan uang yang terlalu banyak terbang keluar. Ada program yang namanya open buy. Jadi produk-produk yang dibutuhkan oleh GSI itu dipesan saja lewat aplikasi, kita bisa kasih masuk ke dalam. Begitu kira-kira pada. Jadi sudah ada juga pasarnya. Kami mau supaya kamu ini bisa senjata. Kami mau supaya ekor yang atas ini bisa jual itu kan hari ini. Itu mimpi besar kami. Dijawab saya dan teman-teman akan mewujudkan mimpi kesejahteraan itu. Setuju? Setuju, Pak Ibu?
berarti kami jadi ketua Kadin dan pengurus Kadin yang berhasil. Karena sesungguhnya ketika kita membantu orang lain, maka kita